Ya pemirsa, apapun namanya, ibu, bunda, umi, mama, mimi, ya, tapi yang pasti mereka adalah malaikat dalam kehidupan kita ya Dika. Oke, kita kembali ke Ibu Uun. Bu Uun, proses perjalanannya amat panjang. Dimulainya hingga sekarang ini sangat panjang. Nah, kalau kita berbicara tentang panjang perjalanan, ini setiap hari kalau tidak salah pakai ambulans kemana-mana ya. Kira-kira bisa diceritakan satu hari itu bisa kemana saja, Bu Uun? Awalnya sih pakai motor, Mas Med, sebelum saya dapat sumbangan ambulan ya. Sekarang saya kalau tiap harinya memang masih motor. Cuma kalau ada anak-anak gizi buruk yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah, itu baru ambulan turun. Dalam sehari saya kalau pakai motor itu kunjungan ke kampung-kampung ada 4 desa yang saya kunjungi. 4 desa. Biasanya kalau kunjungan apa saja yang Ibu lakukan? Kalau kunjungan yang rutin itu biasanya saya door to door ke rumah-rumah, melihat kondisi anak-anak yang kurang gizi. Kalau setiap minggu, seminggu sekali saya kumpul dengan 50 anak dan balita memberikan paket gizi siap makan. Oke, seperti apa? Misalnya bubur bayi? Nasi, sayur, lauk, buah, susu. Dan itu Ibu kerjakan sendiri? Itu saya kerjakan sendiri di dapur relawan. Jadi kita kumpulin anak yang kurang gizi dengan yang gizi buruk, kita timbang, kita duduk. Jadi ada kedekatan, ada keakraban, ada cinta kasih lah dengan mereka bareng. Kita kasih makan, kita ngobrol. Jadi dia merasa memiliki, merasa diperhatikan. Jadi tidak hidup sendiri gitu loh. Kalau dari pihak pemerintah kan datang, nimbang, selesai. Kalau enggak, datang, nimbang, kita kasih makan, kita tungguin. Karena paket makannya kita kasih seperti bentuk catering. Nah, kita tunggu sampai mereka selesai, baru piringnya kita kumpulin, kita bawa pulang lagi ke posko relawan. Jadi sudah dipastikan anak-anak itu benar-benar makan dengan asupan gizi yang baik ya Bu ya? Si orang tua balita itu bisa sharing ke kita, apa sih yang mereka keluhkan dan apa yang bisa kita berikan ke mereka untuk minggu selanjutnya. Ini waktu Ibu pertama kali datang ke daerah Bogor Barat, sebenarnya untuk memperbaiki kualitas kesehatan. Kadang-kadang ini kan Ibu bukan warga situ ya, jauh dari tempat tinggal mereka. Ada nggak sih mungkin mereka berpikir skeptis atau ada sedikit penolakan saat Anda ingin membantu mereka? Awalnya gini Mbak Dika, 2007 saya masuk lokasi Bogor Barat ya, khususnya di Parung Panjang. Itu saya lihat ini kecamatan apa saya tinggal di daerah Papua kok jalannya hancur, rumah hidup yang di bawah kemiskinan tuh hampir banyak, rumah bilik tuh banyak, sanitasinya amat sangat buruk, sekolah-sekolah hancur. Situ saya tergerak Mbak, yang awalnya saya dari Jakarta pindah ke Bogor Barat tuh inginnya di rumah aja, tapi ya itu balik lagi jiwa keibuan, jiwa rasa kepeduliannya nggak bisa diistirahatin Mbak Dika sama Mas Pet. Langsung saya tergerak. Saya ngelihat satu ibu yang biji matanya gede, saya tanya, kok tuh ibu biji matanya bisa gede? Kenapa dia nggak bisa dioperasi? Kenapa nggak bisa berobat di situ Mbak? Saya mulai langsung masuk ke pelosok. Sampai hari ini. Awalnya memang waktu saya nemuin satu gizi buruk di Parung Panjang juga camat nggak berkenan ya. Lu ngapain sih bahasa Betawinya ngurusin orang, itu kan udah urusan pemerintah. Tapi kalau saya diem aja tuh anak keburu meninggal Mbak. Saya nungguin pemerintahnya nggak turun-turun. Daripada saya berdiam diri, mendingan saya banyak berbuat. Lebih baik langsung berbuat ya. Siapa lagi nyawa tidak bisa menunggu ya. Ngapain saya harus nungguin pemerintah? Kalau saya bisa berbuat, kenapa nggak bisa gitu loh Mbak. Nah sekarang pemerintahnya diem Mbak, setelah saya banyak berbuat, paling kalau ada pemberitaan dari koran, oh Bu Uun ya, gitu. Jadi tetap ya belum ada feedback yang istilahnya optimal dari pemerintah. Nah ini mungkin masyarakat ingin tahu sebenarnya keseharian Bu Uun bersama anak-anak dan juga masyarakat di Bogor Barat seperti apa dalam tayangan berikut ini. Tidak terhitung jumlah anak penderita gizi buruk yang telah dibantu penanganan kesehatannya oleh Uun. Ibu yang berdomisili di Perumnas 2 Parung Panjang Bogor Barat ini tidak pernah lelah untuk terus memantau maupun mencari penderita gizi buruk untuk diperiksakan kondisinya di rumah sakit swasta, sebelum kemudian dirujuk ke rumah sakit pemerintah untuk meringankan biaya kesehatan.
Total sudah 20 anak penderita gizi buruk yang berhasil pulih berkat bantuan yang diberikan Uun. Seperti Pak Uji, balita 1,5 tahun ini menderita gizi buruk sejak usianya 7 bulan. Demi mendapat penanganan medis, Uun membawa Pak Uji ke Rumah Sakit Dompet Duafa Bogor. Selama masa pemulihan, Uun juga sering datang membawakan sembako dan makanan bergizi. Dede yang berdomisili di Tenjo, Bogor pun tidak luput dari perhatian Uun. Ia didiagnosa menderita gizi buruk serta gangguan paru-paru. Karena bantuan Uun lah, Dede bisa mendapatkan penanganan medis yang tepat. Ya, kita kembali ke Bu Uun. Bu Uun, tadi kalau kita lihat di tayangan, banyak anak-anak yang sakit kemudian dibawa ke rumah sakit. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka berhadapan dengan birokrasi di rumah sakit, apakah Ibu Uun juga ikut menemani sampai prosesnya benar-benar selesai? Memang pengalaman yang sangat menyedihkan ya. Yang namanya orang miskin, kalau masuk rumah sakit memang birokrasinya dibikin sulit. Tapi saya sebagai pendamping, sebagai relawan, plus sebagai advokasi, saya akan berjuang terus sampai mereka mendapatkan hak pengobatan di rumah sakit. Jadi kalau ditolak, itu kalau belum 7 rumah sakit saya masih terus. Kalau bawa anak gizi buruk mulai dari Parung Panjang, di Bogor Kota sampai ke Jakarta, saya selalu minta stempel penolakan di rumah sakit. Sampai di RSCM saya tanya, apakah akan ditolak juga? Lihat belakang rujukannya berapa rumah sakit yang menolak. Akhirnya dapat kamar. Oke, ini berarti sebenarnya sangat sulit ya? Iya. Apakah tidak ada memang mungkin sebuah rumah sakit yang menjadi rekanan atau memang rumah sakit yang lebih mudah untuk bisa menerima kasus-kasus semacam ini sampai saat ini? Sampai saat ini tergantung, kalau memang gizi buruknya udah kelas berat, kebanyakan memang selalu ditolak. Jadi ujung-ujungnya operannya tuh terakhir di Rumah Sakit Jakarta. Akhirnya di sana Akhirnya ya? 3 hari kemudian meninggal. Oke. Karena terlalu lama perjalanannya. Jadi saya setiap bawa anak gizi buruk tuh di ambulans, saya sering tengok, Bu masih ada napasnya nggak? Masih Bu Uun. Udah sampai lagi, muter lagi, ditolak lagi. Bu masih kuat nggak Bu? Masih ada napasnya Bu? Masih. Ya Alhamdulillah, ayo terus aja sampai kita ngebut. Sampai kita pernah bawa anak gizi buruk, panas demam 3 hari. Itu ditolak di rumah sakit, itu saya jalan udah kayak apa tahu. Apa alasan mereka menolak? Padahal kondisinya memang sangat-sangat... Alasannya kamar penuh. Oke. Alasannya kamar penuh, padahal mah bukan karena penuh ya, karena memang dia pakai kelas yang paling rendah ya. Pakai BPJS juga memang banyak penolakan. Oke, dan harus kehilangan nyawa ya, Met? Ya, harus kehilangan nyawa. Padahal seperti kita tahu bahwasanya anak-anak ya, rata-rata kan anak-anak ini memang adalah generasi penerus bangsa. Kalau kita tidak menangani secara serius, ya apa akan jadinya negara ini? Nah, kalau menurut Ibu Uun sendiri, bagaimana melihat anak-anak ini ke depannya dengan perjuangan yang luar biasa Bu Uun lakukan selama ini? Iya, saya di 1 SD juga ada kasus itu ya. Saya pernah mengadakan studi banding 10 SD negeri untuk kecacingan. Itu juara satunya memang SD Ciomas ya, Ciomas Kampung Cinyurup Tenjo. Mereka kan semua regenerasi bangsa ya. Seharusnya pemerintah menyelamatkan regenerasi bangsa, tapi ya itu, kalau kita berharap banyak dari pemerintah lama ya, akhirnya saya yang maju. Bagaimana cara menyelamatkannya? Mereka kan calon-calon pemimpin yang kita nggak tahu nanti ke depannya dia bisa jadi presiden, dia bisa jadi menteri. Ya, saya sering masuk untuk program-program gizi juga. Saya sering berkunjung ke SD-SD negeri yang peringkat 1, peringkat 2 anak-anak yang kurang gizi. Karena awal dari gizi buruk itu berawalnya dari gizi kurang, Mas Met sama Mbak Dik. Jadi sebelum sampai gizi buruk ya diedukasi dulu betul, ya. Saya jadinya mengedukasi anak-anak yang masih kurang gizi, mengedukasi si ibu bagaimana mereka mengolah makanan sehat. Makanan sehat nggak perlu mahal, Mas Met sama Jadi Mbak sebenarnya dengan cara yang sederhana bisa ya, membuat gizi anak tetap berkualitas. Nah, ini gimana sih caranya ibu mengedukasi masyarakat, sedangkan mungkin pengetahuan mereka memang minim ya. Minim. Nah, kita akan bahas setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Hala Indonesia.